Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan, Mesbah Doa Pagi. Kita boleh menantikan Tuhan Yesus untuk melawat dan mengurapi kita saat kita mencari wajah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan Yesus di hari ini, di hari yang baru dan yang masih tahun baru ini. Kita boleh lebih lagi sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan, sumber keselamatan hidup kita. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh hidup pada Tuhan Yesus di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semua hidup kami sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan kepadamu. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami hari yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau tanggalkan semua kesibukan, segala beban hidup kami yang akan hari ini kami jalani dan kami hadapi Tuhan Yesus. Kami tanggalkan semuanya di kaki-Mu Tuhan. Kami mau beralih, kami hanya mau pandang pada pagi hari ini Yesus Kristus sebagai Tuhan sembah kami, sebagai pujian kami, sebagai hormat kami Tuhan. Hanya Yesus yang hari ini kami mau senangkan, karena kami percaya Tuhan, kalau kami mencari kerajaan Allah pagi hari ini Tuhan, oh Bapa, di waktu tenaga hati pikiran kami, oh tidak berfokus pada yang lain, hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru menyertai hidup kami hari ini. Kami tanggalkan semua beban, segala apapun yang kami boleh rasakan. Kami tanggalkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat pagi hari datang lagi. Amin. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku tinggikan Engkau Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Hanya
kami. Yang ku percaya kami berserah kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku hanya Yesus yang layak ku tinggikan, ku agungkan. Oh Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu Tuhan yang meneguhkan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai hidup kami sepanjang jalan hidup kami. Oh Tuhan, dalam hidup ini kami tidak mau takut dan gentar menghadapi apapun Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup yang kami jalani. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kami mau tanggalkan semua kesusahan sehari, dan Tuhan, hanya hari ini kami tanggalkan semua kesusahan kami, apapun Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dan kami hanya percaya, hanya Yesus yang kami pegang teguh. Segala perkataan, segala Tuhan kebaikan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, menghibur dan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kami mau tanggalkan semua beban kami. Kami mau Tuhan percaya bahwa hanya Yesus sumber hidup kami satu-satunya, penolong hidup kami yang ajaib, yang kami percaya bahwa hari ini terjadi mujizat. Hari ini terjadi Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai hidup kami. Kami mau tekun, kami mau setia kepadamu Tuhan, mencarimu Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaranmu, sehingga kami boleh Tuhan Yesus Bapa memperoleh kemenangan dalam hidup ini Tuhan. Oh Bapa, sehingga kami tidak kalah iman kami. Kami mau teguhkan di dalam Engkau. Kami percaya Engkau melawan kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Ku percaya Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihimu. Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal, turut bekerja di dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihimu Tuhan. Kami inilah Tuhan, amin, yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kau penyelamat hidupku, Yesusku, Kaulah penolong kami. Tuhanku, penolong hidupku, amin, amin Tuhan. Ku percaya Tuhanku, amin Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal, baik hari ini maupun yang akan datang, mendatangkan kebaikan bagi yang percaya mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Kaulah Juru Selamat hidup kami, amin Tuhan. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, amin Tuhan. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kau penyelamat hidup kami. Oh Yesus,
Yesus yang hidup. Amin. Turut bekerja di dalam segala hal, ku percaya padamu Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Yesusku, amin. Tuhanku, kau penyelamat hidup kami, penyelamat hidupku. Yesus Tuhan penolong hidupku. Oh Yesus Tuhanku, kau penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku Tuhanku, kau penyelamat hidupku yang percaya kepadamu. Yesusku Tuhanku, kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, amin. Turut bekerja di dalam segala hal, baik yang baik maupun yang duka, datangkan kebaikan, semua baik di hadapanmu Tuhan. Yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, kamilah orang yang percaya dan mengasihimu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat Tuhan, pagi ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah tetaplah bertekun dalam iman. Ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa saudara, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudara, sebagai murid Kristus, saudara, kita akan mengalami banyak penderitaan dan aniaya, baik secara fisik maupun psikis. Tuhan mengatakan hal ini sebelumnya kepada para muridnya, ya saudara, agar mereka jangan kecewa dan menolak Dia. Ya, Tuhan berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, saudara, Tuhan sudah mengingatkan kepada para muridnya bahwa dunia akan membenci mereka, sebagaimana dikatakan bahwa Yesus, saudara, telah mengalaminya, ya, dibenci oleh dunia ini. Dan dikatakan, Tuhan katakan supaya mereka jangan kecewa. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia telah berbuat bakti kepada Allah. Ya, saudara, inilah ya yang Tuhan ingatkan kepada para murid,
supaya mereka, saudara, tidak kecewa dan menolak akan Dia. Ya, saudara, oleh karena itu, saudara, sebagai pengikut Yesus, kita harus siap untuk memikul salib dan menyangkal diri, menderita bukan karena dosa lagi, tetapi menderita oleh karena kebenaran. Ya, justru di akhir zaman ini orang-orang benar mengalami penderitaan oleh karena begitu banyak orang-orang berdosa di sekeliling kita, ya saudara. Yang orang-orang yang hidupnya saleh, orang-orang yang hidup jujur, orang-orang yang hidup benar, ya cenderung mengalami aniaya dan olokan, ya. Terlebih kita sebagai pengikut Yesus, ya. Oleh karena itu Tuhan sudah mengingatkan kita sebelumnya bahwa kita akan mengalami aniaya, ya, mengalami penolakan dari dunia ini, ya saudara. Karena itu Yesus katakan, kalau engkau mengasihi dunia, ya, lebih daripadaku, engkau tidak layak. Kau mengasihi ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu lebih daripadaku, Tuhan katakan engkau tidak layak, ya. Saudara, mengikuti Yesus kita harus siap membayar harga, ya, berapapun harganya kita harus bayar, saudara, ya. Oleh karena saudara kita percaya kepada Dia, mengikut Yesus, sebagai pengikut Yesus, maka kita harus siap mengalami penderitaan, aniaya dan olokan, ya. Saudara, penderitaan orang percaya hendaknya tidak lagi disebabkan oleh karena dosa, tetapi penderitaan oleh karena kebenaran, ya. Nah saudara, apakah yang harus kita lakukan agar kita tetap bertekun di dalam iman pada Kristus walau mengalami banyak penderitaan dan aniaya? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 33b tadi katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah dan hatimu, aku telah mengalahkan dunia, ya. Saudara, saat kita mengalami penderitaan karena hidup benar, jangan kita kecewa dan tawar hati, akan tetapi biarlah kita boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita, ya. Yosua 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi, ya. Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya, ya. Dikatakan bahwa aku akan datang kembali, ya. Bahkan Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya kepada para murid-muridnya yang disebut sebagai penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga kita dapat hidup di tengah-tengah keadaan dunia yang cemaran, berdosa ini, hidup benar di hadapan Dia, hidup kudus di hadapannya, ya. Saudara, Roh Kudus itu yang akan memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenarannya, ya. Hal yang kedua, saudara, percayalah bahwa duka citamu akan menjadi sukacita, ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada para muridnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, ya. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa penderitaan orang benar di dunia ini seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan, ya. Pada saat seorang perempuan hendak melahirkan, ia mengalami kesakitan yang luar biasa, ya. Akan tetapi setelah seorang bayi dilahirkan, ia segera lupa akan penderitaannya, ya. Duka citanya berubah menjadi sukacita, ya. Demikian juga kita sebagai pengikut Yesus, ya saudara,
kita diliputi duka cita, tetapi Yesus akan mengubah duka citamu menjadi sukacita saat Ia datang melawat kehidupan kita. Ya, saat Tuhan datang melawat kehidupan umatnya, ya, sebagai pengikutnya. Ya saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, saat Tuhan melawat umatnya, saudara, maka Tuhan melepaskan saudara segala penderitaan saudara yang kita alami, karena Dia tidak meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Dia melawat kita, Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-22 mengatakan sebaliknya, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ya, saudara, penghukuman adalah bagian atau haknya Tuhan. Kalau kita sebagai pengikut Yesus kita dibenci, dianiaya, maka saudara, Tuhan sudah mengingatkan bahwa dunia pun sudah membenci dirinya. Ya, bahkan dikatakan Tuhan Yesus, setiap orang yang menganiaya kamu, ya, dia akan menyangka bahwa dia sudah berbuat bakti kepada Allahnya. Ya, namun Tuhan katakan bahwa saudara, setiap orang yang membenci orang benar, dia akan menanggung hukuman. Ya, Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran. Ya, kita jangan membalas yang jahat dengan jahat. Ya saudara, caci maki dengan caci maki, tapi kita dipanggil untuk memberkati. Sebab untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk memperoleh berkat. Ya, nah saudara, yang ketiga adalah ingatlah ada upah, yaitu hidup yang kekal. Ya, saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-11-12 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, di balik salib ada mahkota. Ingatlah ada upah, yaitu kehidupan kekal bagi setiap orang percaya yang tetap bertekun di dalam iman. Ya saudara, Tuhan katakan berbahagia orang yang dicela, yang dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, bersukacita dan bergembiralah, itu yang Yesus katakan. Karena apa? Upahmu besar di surga. Ya, demikian nabi-nabi dahulu juga mengalami aniaya. Ya saudara dan saya, ya, di balik salib ada mahkota. Di balik salib, di balik setiap penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, jangan tawar hati, jangan lemah, tapi kuatkanlah hati saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Ingatlah ada upah, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengubah duka citamu menjadi sukacita. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan iman kami kepadamu di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit, bahkan mengalami penganiayaan oleh karena iman percaya kami kepadamu Tuhan, mengalami penderitaan sebagai pengikut Yesus oleh karena dunia telah membenci Engkau lebih dahulu, ya Tuhan. Oleh karena kami tidak turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan orang-orang dunia ini, ya Tuhan. Karena apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup, bukanlah berasal daripadamu, ya Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dan firman mengingatkan kami supaya kami tidak bersahabat dengan dunia ini, tetapi sebaliknya kami boleh menelanjanginya
setiap perbuatan-perbuatan kegelapan dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu jadikan kami sebagai saksi-Mu, sebagai terang-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Kami percaya duka cita kami akan Tuhan ubah menjadi sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan bagi kami tersedia mahkota yang kekal, mahkota kehidupan dan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan mereka ya Tuhan. Yang kami berdoa mengalami pergumulan dalam masa rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Biar kami boleh saling mengampuni, rumah tangga kami dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara menantu dengan mertua, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biar kasih Yesus yang boleh menguasai hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan pengampunan sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa negara kami. Dalam tahun ini kami akan memasuki masa pemilu. Biar tetap dalam keadaan damai dan tentram, dijauhkan dari perpecahan dan kerusuhan. Kami berdoa Tuhan mengendalikan bangsa ini. Bahkan kami percaya bahwa pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Banyak anak-anakmu yang berdoa bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.